Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Hernali dengan NIM 219030003. Di sini saya akan menjelaskan checklist analisa kelayakan usaha saya dengan tema jasa perkembangan restoran dengan konsep Korean food. Yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Potensi rendah dalam min 1, potensi sedang 0, dan potensi tinggi 1. Di 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini ada mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya menilaikan kelayakan usaha saya itu ada di poin 1 atau potensi tinggi. Karena di mana zaman sekarang drama Korea, yaitu pencinta drakor, sangat menginginkan makanan Korean food untuk bisa mencicipinya langsung. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah dengan poin 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar dengan poin 1. Karena di restoran dengan konsep Korean food ini cukup jarang di era sekarang. Maka dari itu saya membuat kelayakan usaha saya dengan tema konsep Korean food. Selanjutnya ada ketepatan waktu masuk ke pasar dengan poin 1. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir dengan poin 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan poin 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka dengan poin 0, yaitu sedang. Selanjutnya ada di poin 1.2, di mana permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online, di mana ada seberapa besar kemungkinan pasar akan memberi produk atau layanan yang ditawarkan dengan poin 1, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan poin 1, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan itu untuk dijual dengan poin 1. Jadi total semua dari poin tersebut ada 1.1 dengan total 6, 1.2 dengan total 3. Dijumlahkan kita mendapatkan nilai 9. Dari total 9 itu dibagi 2 dari hasil poin itu, total semua nilai yaitu 4,5 poin. Selanjutnya ada 2, kelayakan target industri, yang dimana 2.1 ada daya tarik industri. Dengan poin jumlah kompetitor, menurut saya sedikit, karena di zaman sekarang tidak banyak orang berpikir untuk kesenjangan kedepannya nanti. Yang kedua ada tahap siklus hidup industri, yang dimana saya potensi sedang. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini dengan poin 0, pentingnya produk atau pelayanan industri kepada pelanggan dengan poin 1. Jadi total keseluruhan yaitu ada 1. Di 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Ada poin di mana identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan dengan poin 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya dengan sedang. Daya beli pelanggan dengan poin tinggi yaitu 1. Kemudian membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan yang baru dengan poin 1. Potensi pertumbuhan target pasar dengan poin 1. Jumlah keseluruhan total poin 2.2 yaitu ada 4 poin. Kita menilai total semuanya dari 2.1 dan 2.2 yaitu 5. 5 dibagi 2 dengan total poin semua nilai yaitu 2,5. Selanjutnya ada analisa kelayakan organisasi. Di 3.1, kecakapan proses manajemen, di mana ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri dengan poin 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan dengan poin
1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendiri di industri yang relevan dengan poin sedang. Selanjutnya, ada sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri dengan potensi sedang. Selanjutnya, ada kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru dengan poin sedang. Jadi total keseluruhan 3.1 dan 3.2 yaitu dengan poin 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Yang keempat ada kelayakan finansial, yang dimana ada 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equity capital dengan poin 1. Modal utang atau debt capital dengan poin min 1. Modal khusus atau specially capital dengan poin sedang atau 0. Dengan total keseluruhan di 4.1 yaitu 0. Selanjutnya ada di 4.2 di mana kinerja keuangan bisnis sejenis. Ada karakteristik ekonomi industri dengan poin potensi tinggi yaitu 1. Profitabilitas dan risiko saat ini dengan poin min 1. Nilai perusahaan dengan poin 1. Total keseluruhan dari 4.2 yaitu 1. Selanjutnya ada 4.3 di mana daya tarik finansial keseluruhan yaitu ada hasil keuangan historis dengan poin 1, proyeksi pendapatan dengan poin 1, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan dengan poin 1, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan dengan poin min 1. Selanjutnya ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat dengan poin 0. Total keseluruhan 4.3 yaitu 2. Dan total keseluruhan dari nilai 4.1 dan 4.2 dan 4.3 dengan poin 1. Yang terakhir 5. Potensi keseluruhan, di mana potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian dengan nilai min 1 sampai 0 disebut tidak layak. Lebih dari 0 sampai 2 disebut layak. Lebih dari 2 disebut sangat layak. Bagian 1 kekuatan ide bisnis dengan poin 4,5. Potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi ini, segera diwujudkan desain restoran dengan konsep Korean food. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar dengan poin 2,5, yaitu potensi sangat layak. Mempertahankan kualitas pasar agar tetap stabil. Bagian 3, yaitu kelayakan organisasi dengan poin 0,5, potensi layak. Dengan saran, lakukan orientasi lebih baik lagi ke depannya. Bagian keempat, yaitu ada isu finansial, yang dimana kita mendapatkan poin 1, yaitu potensi layak. Dengan saran, identifikasi pengurangan penggunaan yang tak perlu agar finansial stabil. Selanjutnya ada penilaian keseluruhan, yang disarankan segera tindak lanjuti perencanaan berikutnya untuk perkembangan bisnis dengan nilai totalnya X yaitu 1,7. Dengan ringkasan, ide bisnis ini potensi layak untuk dikembangkan dan disegerakan ditindak lanjuti rencana perkembangan bisnis selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari video saya atas analisa kelayakan usaha saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.